kelas B18C. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang nutrisi ibu menyusui, ASI eksklusif, KB atau keluarga berencana, dan nutrisi ibu postpartum preeklamsia. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Su. Perkenalkan, saya perawat Aldista. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan. Nah, sebelumnya apakah Ibu pernah mendapatkan pendidikan kesehatan? Belum pernah, Su. Nah, baiklah, kalau begitu kebetulan sekali ya Ibu. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan meliputi 4 materi. Yang pertama yaitu nutrisi ibu menyusui, yang kedua ASI eksklusif, yang ketiga keluarga berencana, dan yang terakhir adalah nutrisi ibu postpartum dengan preeklamsia. Nah, apakah Ibu sudah bersedia? Sudah bersedia, Su. Oke, sebelumnya dengan Ibu siapa? Ibu Indah, Umur? 25 tahun, Alamat? Blora. Baiklah, apakah Ibu sudah siap? Siap. Oke. Yang pertama langsung saja ya Ibu, kita akan masuk ke materi nutrisi ibu menyusui. Kira-kira Ibu tahu nggak kenapa kalau ibu menyusui itu wajib mengkonsumsi nutrisi yang baik? Belum tahu. Nah, ibu menyusui itu wajib mengkonsumsi nutrisi yaitu untuk memenuhi produksi ASI dan aktivitas ibu menyusui itu sendiri. Pemenuhan gizi yang baik bagi ibu menyusui akan berpengaruh kepada status gizi ibu menyusui dan juga janinnya. Nah, Ibu tahu nggak gizi seimbang itu meliputi apa saja? Gizi seimbang meliputi buah, nasi, sayur, lauk, Ya. dan susu. Oke, bagus. Nah, di sini syarat-syarat gizi seimbang bagi ibu menyusui yang pertama yaitu menu harus seimbang, meliputi 4 sehat 5 sempurna. Kemudian yang kedua dianjurkan minum 8-12 air per hari. Kemudian menghindari makanan yang sangat menyengat, misalnya terlalu panas atau dingin, banyak bumbu, dan tidak menggunakan alkohol yang bertujuan untuk kelancaran pencernaan ibu. Selanjutnya, dianjurkan banyak makan makanan sayur-sayuran dan buah-buahan yang berwarna. Kemudian, bahan makanan yang dianjurkan yaitu yang pertama, bahan makanan sumber kalori yang terdiri dari beras, roti, gandum, dan sebagainya. Yang kedua, bahan makanan sumber protein yang meliputi daging, telur, hati, ayam, ikan, tahu tempe, dan kacang-kacangan. Kemudian mengkonsumsi aneka ragam bahan makanan sumber zat besi yaitu bayam, daun pepaya, kangkung, dan kacang-kacangan. Nah, tadi kan yang dianjurkan, sekarang yang dibatasi. Ini yang pertama yaitu bahan makanan yang merangsang seperti jahe, pete, jengkol, bawang, cabai, merica. Nah, itu dapat menyebabkan bayi mencret sehingga dianjurkan untuk dibatasi. Kemudian bahan makanan yang manis dan berlemak itu dapat meningkatkan berat badan ibu. Nah, apakah Ibu sudah paham sampai sini? Sudah, Sus. Oke. Kira-kira Ibu tahu nggak dampak kekurangan gizi bagi ibu menyusui? Belum tahu. Oke. Nah, dampaknya yang pertama yaitu defisiensi vitamin A. Itu dapat menyebabkan bayi menjadi rabun. Nah, sehingga mencegahnya yaitu kita harus mengkonsumsi wortel, tomat, dan pepaya. Nah, yang kedua yaitu gangguan akibat kekurangan iodium. Nah, ini kekurangan iodium dapat menyebabkan bengkak atau pembengkakan kelenjar tiroid atau biasanya orang desa itu menyebutnya gondokan. Nah, itu. Nah, untuk memenuhi asupan iodium bagi ibu menyusui dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makan makanan laut yang mengandung kaya akan iodium. Selanjutnya yaitu kurang energi protein dan malnutrisi. Nah, protein berfungsi sebagai zat gizi pembangun sel. Memenuhi energi yang bersumber dari protein dapat membentuk hormon oksitosin dan prolaktin yang sangat berperan dalam proses laktasi.
Nah, untuk mencegah terjadinya KIP dan malnutrisi dapat dilakukan dengan mengkonsumsi kacang-kacangan, tempe, tahu, daging, ikan, dan telur. Nah, kemudian kekurangan vitamin B bagi ibu menyusui. Kebutuhan kalsium meningkat selama menyusui karena digunakan untuk memproduksi ASI. Nah, fungsi utama vitamin D sendiri yaitu untuk membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang bersama vitamin A dan C. Nah, biasanya itu vitamin D itu terdapat di sinar matahari. Nah, makanya orang-orang dianjurkan untuk olahraga di paling efektif kan jam 10, nggak terlalu pagi juga nggak terlalu kesiangan. Nah, vitamin D sendiri juga terdapat di dalam kuning telur, hati, krim, mentega, minyak hati ikan, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu anemia zat gizi atau kekurangan zat gizi. Biasanya penyebab utamanya yaitu tidak makan makanan yang seimbang. Nah, untuk mencegah kekurangan zat gizi dapat mengkonsumsi protein hewani seperti ikan, daging, telur, sayur-sayuran seperti singkong, kangkung, bayam yang kaya akan zat gizi. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah paham mengenai materi nutrisi bagi ibu menyusui? Sudah. Oke. Nah, selanjutnya kita akan langsung saja ke materi ASI eksklusif. Ini Bu ada posternya, Ibu bisa membaca sambil menyimak ya. Iya. Oke. Sebelumnya Ibu kan sudah menikah. Apakah pernah menyusui Bu? Belum pernah. Berarti belum punya anak ya Bu? Belum. Oke, berarti ini perdana ya Ibu? Iya. Oke, simak baik-baik ya Bu. Iya. ASI eksklusif. Pertumbuhan dan perkembangan bayi ditentukan oleh jumlah ASI yang diperoleh, termasuk energi dan zat gizi lainnya yang terkandung di dalam ASI. Nah, ASI sendiri itu berfungsi sebagai sumber protein, vitamin, dan mineral bagi bayi. Dan kira-kira Ibu tahu nggak ASI eksklusif itu seperti apa? Belum tahu. ASI eksklusif yaitu pemberian ASI selama 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, jeruk, madu, air teh, dan air putih. Nah, manfaat ASI bagi bayi yang pertama yaitu ASI bertindak sebagai makanan utama bayi. Nah, ASI mengandung lebih dari 60% kebutuhan bayi. Nah, ASI dapat mencegah bayi dari infeksi lambung dan usus, sembelit serta alergi. Kemudian bayi yang diberi ASI itu tubuhnya itu lebih kebal terhadap penyakit daripada bayi yang diberi susu formula. Nah, manfaat untuk ibu menyusui yaitu isapan bayi dapat membuat rahim menjiut, mempercepat kondisi ibu untuk kembali ke masa pra-kehamilan atau sebelum kehamilan, serta mengurangi resiko pendarahan. Nah, ASI memang lebih baik daripada susu formula. Kenapa seperti itu? Karena kandungan di dalam ASI sendiri itu belum tentu terdapat dalam kandungan susu formula. Nah, contohnya ASI sendiri itu mengandung kolostrum, protein, laktosa, zat gizi, taurin, lactobacillus, lactoferrin, dan lizozim. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah paham tentang ASI eksklusif? Sudah, Sus. Oke, kita langsung saja ke materi KB atau keluarga berencana ya Ibu. Ya. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak kenapa pemerintah menerapkan program KB? Untuk mengurangi laju pertumbuhan kelahiran anak. Oke, pintar. Nah, perencanaan keluarga merujuk kepada penggunaan metode-metode kontrasepsi oleh suami istri atas persetujuan mereka. Nah, tujuannya yaitu untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, pengaturan masa hamil agar terjadi pada waktu yang aman. Itu maksudnya itu berjarak, memiliki jarak, tidak langsung beruntun seperti itu. Karena kalau melahirkan secara beruntun itu dapat menyebabkan kerusakan pada rahim. Oke.
Yang terakhir yaitu mengatur jumlah anak, bukan saja untuk keperluan keluarga, melainkan juga untuk kemampuan fisik, finansial, pendidikan, dan pemeliharaan anak. Nah, kelebihan kami sendiri yaitu mengatur angka kelahiran. Kedua, penggunaan kondom akan membantu mengurangi resiko penyakit menular seperti HIV/AIDS. Kemudian meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, menjaga kesehatan ibu dengan cara pengaturan waktu kelahiran, juga menghindari kehamilan dalam waktu yang singkat. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis KB. Yang pertama yaitu pil KB. Pil KB sendiri bersifat temporer dan dibagi ke dalam dua golongan. Yang pertama yaitu mengandung hormon progesteron, dan yang kedua yaitu kombinasi progesteron dan estrogen. Nah, efek sampingnya yaitu dapat menyebabkan berat badan naik. Biasanya kan ibu-ibu kalau setelah menikah kan pasti berat badannya naik ya. Nah, itu bisa disebabkan oleh pil KB ini. Kemudian meningkatkan resiko darah tinggi, kemudian menyebabkan rasa mual dan sakit kepala. Nah, yang kedua yaitu suntik KB. Nah, biasanya itu periodenya 2-3 bulan. Nah, sama seperti pil, itu sifatnya juga sementara. Efek sampingnya juga sama, dapat menyebabkan berat badan meningkat, pendarahan, dan sakit kepala hingga menyebabkan jerawatan. Kemudian IUD, yaitu singkatan dari intrauterine device. Nah, IUD sendiri berbentuk huruf T dengan ujung seperti kabel yang dimasukkan ke dalam uterus wanita sehingga tidak dapat terjadi pembuahan. Nah, biasanya efeknya itu orang yang menggunakan IUD itu menstruasinya itu lebih lama. Selanjutnya itu kondom, metode kontrasepsi yang terbilang mudah tanpa harus memasukkan apapun ke dalam tubuh. Namun kondom sendiri efek sampingnya bukan efek samping seperti kayak kelemahannya itu biasanya gampang bocor. Selanjutnya yaitu implan atau menanam benda kecil di lengan bagian atas. Nah, biasanya metodenya itu 3 tahun. Efek sampingnya juga dapat menaikkan berat badan, menstruasi tidak teratur, nyeri di lengan tempat implan dipasang. Nah, yang terakhir yaitu tubektomi. Nah, tubektomi adalah pilihan bagi yang ingin mencegah kehamilan permanen. Biasanya itu tubektomi itu menutup tubal falopi agar sel telur tidak dapat masuk ke dalam rahim. Biasanya efek sampingnya itu pendarahan, infeksi, dan nyeri di panggul. Nah, sampai sini apakah Ibu sudah paham tentang KB? Sudah. Kita langsung saja ke materi Ibu nutrisi postpartum yang mengalami preeklamsia ya Ibu. Ya. Sekarang kita langsung saja masuk ke dalam materi nutrisi untuk ibu postpartum dengan preeklamsia. Nah, Ibu tahu nggak preeklamsia itu apa? Saya tahu, Sus. Preeklamsia atau sering disebut toksemia adalah suatu kondisi yang biasanya dialami oleh setiap wanita hamil. Biasanya itu terjadi pada minggu ke-20, yaitu tekanan darah tinggi disertai dengan proteiurina atau protein dalam air kemih, atau edema penimbunan cairan yang terjadi pada kehamilan 20 minggu sampai akhir minggu pertama setelah persalinan. Nah, tanda dan gejalanya yaitu nyeri kepala, penglihatan kabur, mual, muntah, nyeri ulu hati, odem pada kaki, tangan, tungkai, dan kelopak mata. Kemudian hipertensi. Sampai sini sudah paham Bu tentang preeklamnya? Sudah, Sus. Oke, lanjut saja. Tujuan diet preeklamia yaitu yang pertama mengganti protein yang hilang karena proteinuria, yang kedua mencegah dan mengurangi retensi garam dan air, yang ketiga menjaga agar penambahan berat badan tidak melebihi normal, dan yang terakhir adalah memberi nutrisi secukupnya sesuai kemampuan penderita. Oke, nah syaratnya yang pertama yaitu dalam
keadaan berat, makanan diberikan secara berangsur sesuai keadaan penderita. Kemudian cukup kalori dan semua nutrisi. Kemudian tinggi protein 1,5 sampai 2 gram per kilogram BB per hari. Nah, cairan diberikan kurang lebih 2.500 ml per hari. Nah, bentuk makanannya itu disesuaikan dengan kemampuan penderita. Vitamin cukup, vitamin C dan B6 diberikan sedikit lebih tinggi, mineral cukup terutama kalsium. Nah, cairan diberikan 2.500 ml sehari pada keadaan olguria. Cairan dibatasi dan disesuaikan dengan cara yang keluar melalui urin, muntah, dan keringat. Nah, macam-macam diet dan indikasinya. Yang pertama, diet preeklamsi 1 diberikan pada pasien penderita preeklamsi berat. Nah, dietnya yaitu makanan berbentuk saring atau lunak diberikan sebagai diet rendah garam. Makanan ini cukup energi dan zat gizi lainnya. Nah, yang kedua yaitu diet preeklamsi 2, yaitu diberikan sebagai makanan perpindahan dari preeklamsi 1 kepada preeklamsi 2. Nah, itu makanannya berbentuk saring atau lunak diberikan sebagai diet rendah garam 1. Sama ya seperti preeklamsi 1. Nah, kemudian diet preeklamsi 3 yaitu diberikan sebagai makanan perpindahan dari preeklamsi 2 kepada pasien preeklamsi ringan. Makanan ini mengandung protein tinggi dan rendah garam. Nah, contoh menunya seperti ini, Bu. Misalnya jam 6 pagi itu jenisnya air teh, takarannya 1 gelas. Kemudian jam 8 sari pepaya atau susu, takarannya juga sama 1 gelas. Kemudian nanti pukul 10 nanti sari jeruk. Kemudian nanti jam 1 sari tomat atau sari jeruk lagi. Kemudian dilanjutkan jam 4 sore nanti susu dan teh. Seperti itu. Takarannya juga sama 1 gelas. Nah, apakah Ibu sudah paham tentang nutrisi bagi ibu postpartum preeklamsia, Bu? Sudah, Sus. Oke, sekarang masuk ke sesi tanya jawab ya Ibu. Iya. Dipersiapkan pertanyaannya sebaik mungkin. Sus, saya mau tanya, bagaimana cara pemberian ASI yang benar? Oke, cara pemberian ASI yang benar ya Ibu, yang pertama yaitu kita wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah menyentuh anak atau bayi. Yang kedua, perah sedikit ASI dengan oleskan sekitar puting. Nah, itu asinya diperah sedikit terus dioleskan di sekitar puting. Kemudian duduk atau berbaring. Kenapa kok kita kalau menyusui dianjurkan untuk duduk atau berbaring? Nah, kalau tiduran itu dapat menyebabkan bayinya itu ketindihan. Nah, nanti takutnya itu tidak bisa nafas. Kan banyak kan kasus-kasus ibu-ibu ketika menyusui malah tertidur pulas. Selanjutnya bayi diletakkan menghadap ke ibu dengan posisi sanggah seluruh tubuh bayi. Jangan hanya leher dan bahu saja, tetapi semuanya. Kemudian segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi terletak di bawah puting susu. Apakah itu sudah paham? Sudah, Sus. Nah, pertanyaan lagi, Sus. Kenapa sih semua orang, ya, bukan semua ya, kebanyakan orang-orang itu kalau pagi antara jam 6 sampai jam 7 itu menjemur bayi? Nah, biasanya alasannya yaitu yang pertama untuk memenuhi kebutuhan vitamin D pada bayi. Makanya bayi baru lahir dianjurkan untuk berjemur itu ya untuk pembentukan tulangnya itu lebih seperti itu. Karena sebenarnya selain berjemur juga dapat mengkonsumsi kuning telur itu juga, mentega itu juga bisa mengganti vitamin D. Terus yang ketiga, Sus, bagaimana cara mencegah preeklamsia?
Nah, caranya yang pertama yaitu wajib kontrol rutin di masa kehamilan. Yang kedua yaitu wajib kontrol gula darah dan tekanan darah. Itu wajib sekali ya kan, karena takutnya nanti memiliki hipertensi seperti itu. Terus yang ketiga, menerapkan pola hidup sehat seperti kalau ibu hamil biasanya jalan-jalan pagi atau sore hari, terus makan makanan yang seimbang 4 sehat 5 sempurna, banyakin sayur-sayuran dan buah-buahan. Kemudian yang keempat yaitu mengkonsumsi suplemen vitamin dan mineral dari dokter. Nah, dari ketiga jawaban saya, apakah dapat membantu ibu? Ya, sudah dapat membantu sekali. Oke, sekian dari saya. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya karena sudah bersedia saya beri pendidikan kesehatan. Selamat siang Ibu, semoga ilmunya bermanfaat ya Ibu. Ya. Nah, terima kasih Bu. Terima kasih kembali, Sus.